Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan situasi keuangan suatu perusahaan dan bagaimana kinerjanya. Laporan ini membantu orang seperti manajer, investor, kreditor, ataupun lembaga pemerintah untuk memahami seberapa baik perusahaan tersebut secara finansial. Dengan melihat laporan ini, orang dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah akan berinvestasi, memberikan pinjaman, atau berbisnis dengan suatu perusahaan. Ada beberapa jenis laporan keuangan utama yang masing-masing menunjukkan informasi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan sederhana tentang setiap jenis laporan tersebut. Yang pertama, neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu seperti pada akhir bulan, kuartal, atau tahun. Neraca menjawab pertanyaan apa yang dimiliki perusahaan, apa yang harus dibayar, dan apa yang tersisa untuk pemiliknya. Neraca dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aset, apa yang dimiliki perusahaan seperti kas, gedung, peralatan, atau persediaan. Yang kedua kewajiban, yaitu apa yang harus dibayar oleh perusahaan seperti pinjaman atau uang yang harus dibayar kepada pihak lain. Yang ketiga ekuitas, yaitu selisih antara apa yang dimiliki perusahaan dan apa yang harus dibayar. Rumus untuk neraca adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Artinya, segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan meminjam atau dengan investasi. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan berapa banyak uang yang diperoleh dan dibelanjakan oleh perusahaan selama periode tertentu, seperti sebulan atau setahun. Laporan ini membantu untuk memahami apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Laporan ini mencakup yang pertama pendapatan, uang yang diperoleh perusahaan dari menjual layanan. Yang kedua beban, biaya yang harus dibayar perusahaan untuk menjalankan bisnis seperti gaji dan sewa. Yang ketiga laba atau rugi bersih, selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan ini mendapatkan laba. Jika beban lebih besar, perusahaan ini mengalami kerugian. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas yang masuk dan keluar dari perusahaan selama suatu periode. Ini penting karena sebuah perusahaan mungkin mendapatkan laba, tetapi tetap kehabisan kas jika tidak mengelola uangnya dengan baik. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Uang yang diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnis utama seperti penjualan produk atau layanan. Kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Uang yang dibelanjakan atau diperoleh dari membeli dan menjual aset jangka panjang seperti properti atau peralatan. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Uang yang diterima perusahaan atau dibayar kepada investor atau bank seperti pinjaman atau pembayaran kembali utang. Laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan bagaimana kepemilikan perusahaan atau ekuitas berubah selama suatu periode. Ini mencakup laba bersih, laba atau rugi dari laporan laba rugi, kemudian dividen, uang yang dibayarkan kepada pemegang saham dari laba perusahaan, kemudian penerbitan saham baru jika perusahaan menjual saham lebih banyak untuk mengumpulkan dana. Laporan ini menunjukkan bagaimana bagian pemilik dalam perusahaan berubah seiring waktu. Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini menjelaskan metode akuntansi yang digunakan, risiko penting yang dihadapi perusahaan, menjelaskan kinerja keuangan secara terperinci, serta memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Mengapa laporan keuangan penting? Bagi manajer, laporan keuangan membantu manajer dalam mengambil keputusan tentang menjalankan bisnis, seperti bagaimana mengelola pengeluaran, perubahan apa yang perlu dilakukan, atau bagaimana merencanakan masa depan. Bagi investor, menggunakan laporan keuangan untuk melihat apakah perusahaan menghasilkan laba dan apakah itu investasi yang baik. Bagi kreditur seperti bank, menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan apakah perusahaan memungkinkan akan melunasi pinjaman mereka. Bagi pemerintah, menggunakan laporan ini untuk memastikan perusahaan membayar pajak yang tepat. Baik teman-teman, di sini akan membahas persamaan dan perbedaan antara IFRS dan SKA. Mungkin yang pertama-tama itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang persamaannya. Di sini saya mengambil ada 3 persamaannya, yaitu ada tujuannya, ada basis akrual, dan konsistensinya. Mungkin yang akan kita masuk pertama itu tentang tujuannya. Keduanya ini bertujuan yang mirip, bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan relevan bagi para penggunanya.
Terus yang kedua itu ada menggunakan basis akrual. Basis akrual yang dimaksud di sini adalah pendapatan dan beban itu diakui ketika terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Dan yang terakhir itu ada konsistensinya. Di sini tuh untuk mendorong dan pencatatan transaksi yang konsisten dan untuk memudahkan perbandingan antar periodenya. Selanjutnya itu ada perbedaannya. Mungkin yang saya ambil pertama itu tentang pengawasannya. Kalau di IFRS ini ditetapkan oleh IASB yang bersifat global, sedangkan SAK itu disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk Indonesia saja. Yang kedua itu ada pendekatan internasionalnya. Kalau di IFRS ini berfokus pada perbandingan di antar negara, sedangkan SAK itu disesuaikan hanya untuk kebutuhan lokal. Selanjutnya itu ada pengakuan dan pengukurannya. Kalau misalnya di IFRS ini lebih fleksibel, terutama dari pengukuran nilai wajarnya atau fair value-nya. Sedangkan SAK ini mengadaptasi beberapa dari IFRS tapi dengan penyesuaian lokal. Jadi apa yang dibutuhkan di lokal akan lebih banyak diserapnya untuk kebutuhan lokal saja. Selanjutnya itu ada penyajian laporan keuangannya. Kalau IFRS ini formatnya itu lebih fleksibel daripada SAK. SAK itu formatnya lebih ketat dan tidak bisa diubah-ubah. Tak bisa diubah-ubah untuk perusahaan di kita. Jadi perusahaan itu lebih harus mengikuti format yang sudah diberikan pada SAK. Selanjutnya itu ada penurunan nilai asetnya ini. Kalau IFRS itu aturannya tuh lebih rinci daripada SAK. Kalau di IFRS ini sering membutuhkan penilaian independennya, sedangkan SAK itu fleksibel lah, terutama untuk nilai aset tetap. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili PBL Kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih.